Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita akan bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan temanya hari ini adalah tentang firman Allah. Nah, Saudara, walaupun ini temanya adalah firman Allah, ya. Dan yang disampaikan adalah firman Allah juga. Ya, tapi kita akan membahas apa sih sebenarnya firman Allah itu apa, ya. Nah, Saudara, kalau kita mungkin merasa haus dan rindu akan kebenaran firman dan sebagainya. Dan puji Tuhan, akhirnya kita juga bisa mendapatkan dari banyak sumber tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya. Sekarang fasilitasnya banyak. Ya, mungkin Anda sulit untuk ke gereja atau pergi ke persekutuan, tapi sekarang banyak sekali media-media, ya, atau YouTube, ya, itu juga sudah banyak sekali khotbah-khotbah yang ditayangkan di sana. Dan semua orang bilang, wah, saya mendapatkan kebenaran firman melalui apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Nah, sumbernya atau asal muasalnya dari firman itu bagaimana? Kok firman itu bisa sangat akurat dan memberkati kita semuanya. Nah, malam hari ini kita akan gali bersama-sama, ya. Ternyata firman Allah itu bukan pikiran manusia. Firman Allah itu bukan ide gagasan dari seorang hamba Tuhan, ya. Jadi kalau orang mulai memberitakan yang katanya firman, tapi itu sebenarnya buah pikiran mereka, ide, gagasan, kalkulasi daripada pikiran mereka, sebenarnya itu tidak bisa disamakan atau distandarkan dengan firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah ini adalah sesuatu yang diilhamkan sendiri atau langsung oleh Roh Kudus, ya, oleh Roh Kudus. Jadi, firman itu muncul, firman itu ada karena ada ilham, ya, atau revelation, atau pewahyuan, ya, pewahyuan. Dari mana? Dari Roh Kudus, ya. Anda tahu, Alkitab yang kita punya ini sudah dikanonisasikan, itu ada 66 buku, itu yang resmi, ya. Jadi kalau ada Alkitab yang ada tambahannya di tengah dan sebagainya, itu kan disebut deuterokanonika, ya, tambahan sebenarnya. Nah, resminya cuma 66 buku, ya. Jadi Alkitabnya orang Protestan itu 66 buku. Tapi kalau orang Katolik kan ada tambahan itu, ya. Nah, kita tidak mempersoalkan soal tambahannya karena mereka juga merasa diberkati dengan itu, ya, terserah, ya. Tapi 66 itulah isi daripada Alkitab, ya, atau buku yang kita sering baca dan sebagainya. Kalau Anda membaca dari Kejadian, Keluaran, ya, sampai ke Wahyu, Anda kadang-kadang terpesona, ya. Wah, apalagi kalau membaca kitab Kejadian, ya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Anda lihat, ya, bagaimana penulis daripada kitab 5 kitab ini itu kok bisa bercerita tentang Adam yang dulu kala, bagaimana Allah, roh Allah melayang-layang dan sebagainya, ya. Bagaimana bisa cerita tentang Adam, Hawa itu ketemu dengan ular dan Allah itu datang mencari manusia sambil berseru, ya, berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Ya. Nah, si penulis itu kok bisa menangkap seperti itu, ngerti seperti itu dari mana? Itu semua adalah ilham, ya. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Musa, Saudara. Ya. Kok Musa yang lahir tidak ada di tempat itu kala itu kok bisa cerita tentang seperti itu? Kenapa? Karena Musa mendapat revelation, mendapat pewahyuan. Kita tahu, ya, tentang Musa adalah orang yang sangat-sangat hidup bergantung dengan Tuhan. Ya, dia sering naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Apalagi ketika dia dipercayakan untuk menulis 5 kitab itu. Wah, Saudara, itu bukan muncul dari ide gagasannya Om Musa, bukan, ya. Tapi itu benar-benar murni. Roh Kudus menyatakan, Roh Kudus memberi pengertian, Roh Kudus memberitahu kepada
Musa tentang kronologinya dan sebagainya, akhirnya Musa bisa menulis kitab ya itu. Dan yang lainnya saudara, kitab Ayub ya, Mazmur dan sebagainya. Nanti Anda lihat. Dan yang paling indah lagi adalah antara kitab satu dengan kitab yang lain itu tidak bertentangan. Walaupun ditulis oleh penulis yang berbeda. Ya, nah, orangnya berbeda, tapi kenapa tidak tabrakan, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya? Karena walaupun ditulis oleh para penulis yang berbeda, tapi sumbernya cuma satu. Ya, semua penulis ini mendapatkan sumber yang sama, yaitu ilham dari Roh Kudus. Amin. Karena sumbernya sama, walaupun penulisnya berbeda, tidak akan tabrakan di sini ya, tidak akan berlawanan satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, firman ini bisa kita jadikan menjadi salah satu kebenaran dasar yang harus kita pegang sebagai awal dari pertumbuhan rohani kita. Ya. Nah, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan kepada kita melalui pewahyuan kepada penulis-penulis Alkitab itu. Amin. Jadi ini menjadi sebuah pengertian iman kita, keyakinan kita, bahwa Alkitab itu diwahyukan kepada para penulis. Ya, lalu kita boleh membaca 66 buku dalam kitab ini. Kita percaya bahwa ini semuanya adalah pegangan dan dasar untuk kita boleh bertumbuh. Kenapa? Karena firman ini bukan sesuatu yang salah, tapi adalah sebuah kebenaran. Karena timbulnya dari Roh Kudus, ya, roh kebenaran itu. Tidak ada dusta, ya, dari yang mewahyukannya itu loh. Coba Bapak Saudara ya, kalau Anda mungkin ya punya sahabat atau punya teman yang suka bohong, suka berdusta, lalu dia memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara. Informasinya kan kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak kan, ya. Tapi kalau Roh Kudus yang memberikan informasi, dijamin 1000% itu pasti benar, betul? Ya. Kita sekarang meyakinin kalau ada orang masih meragukan tentang firman, masa sih begitu? Kayaknya nggak mungkin. Artinya Anda nggak mempercayai, tidak menghargai Roh Kudus yang telah mewahyukannya, memberitahu kepada para penulis Alkitab tersebut. Amin. Jadi kalau Anda dibantah, ya ketika memberitakan firman kebenaran ini kepada beberapa orang dan orang itu merasa meragukannya, ya, Anda hanya berkata begini, mungkin kamu ya ragu dengan kesaksian saya atau pemberitaan saya. Tapi paling tidak, kamu harus percaya kepada siapa yang memberikan firman itu kepada penulis-penulis sehingga ada Alkitab yang saya baca ini, ya. Nah, sehingga orang itu mulai berpikir, oh iya gitu ya, Roh Kudus, saudara. Amin. Nah, kita lihat. Sekarang, firman itu ditulis menjadi Alkitab, lalu kita baca. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ya, 2 Timotius 3, ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Nah, perhatikan fungsi atau manfaat daripada tulisan yang diilhamkan itu, ya. Jadi Alkitab yang Anda pegang, kalau sekarang
sudah ada di handphone Anda yang melalui aplikasi Alkitab ya, elektronik itu. Nah, Saudara, itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Yang pertama tadi dikatakan bermanfaat untuk mengajar Anda. Jadi kalau Anda nggak ngerti, ya, nggak tahu tentang sebuah istilah atau ya bingung atau bagaimana, baca Alkitab, Saudara ya. Baca Alkitab, nanti Anda akan mendapatkan pengajarannya di situ, sehingga ketika Anda membaca Alkitab, Anda bisa mengerti sesuatu, ya. Selain mengajar Anda, firman Allah ini juga untuk menyatakan kesalahan, ya, menyatakan kesalahan. Beberapa orang ketika membaca Alkitab, lalu mulai telepon saya, Pak Gideon. Ketika saya mulai membaca Alkitab, saya banyak tahu hal bahwa saya itu banyak salah. Ya, banyak salah dalam hal ini, dalam hal itu. Kenapa? Ada tertulis Alkitab itu kan banyak kata jangan ini, jangan itu dan sebagainya ya. Arahan-arahan, petunjuk dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi satu hal yang menyatakan kesalahan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Selain menyatakan kesalahan, ternyata dia juga bisa untuk memperbaiki, ya, memperbaiki apa? Kelakuan, memperbaiki kelakuan. Jadi setelah dikoreksi, dinyatakan kesalahan, nanti ada ayat-ayat tertentu yang mengajak Anda untuk berubah, sehingga ini bisa memperbaiki cara hidup kita, kelakuan kita, ya, karakter kita, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat daripada firman Allah itu adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Saudara, jadi kita sebagai orang tua, selain kadang-kadang menyerahkan pendidikan ini kepada para pengajar-pengajar, guru-guru yang Anda di mana sekolahkan anak Anda di tempat itu, Anda juga bisa mendidik anak Anda itu dengan firman, ya. Nah, dengan Anda baca firman, lalu anak itu mengetahui, oh ada ayat ini, Anda bisa menjelaskan artinya, maknanya, ada kisah di Alkitab ya tentang kehidupan seseorang, contoh Salomo, Absalom, Daud dan sebagainya, itu bisa dipakai sebagai pembanding ya. Sehingga anak-anak mengerti. Orang-orang yang kita ajak bicara, mereka mengerti bagaimana bersikap di situ ya. Nah, di sini bisa untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Saudara, walaupun Alkitab ini sudah disediakan dan sudah ada di dalam diri kita, ya, kita punya bukunya, ya, kita punya aplikasinya dan sebagainya. Namun, Saudara, banyak orang kadang-kadang membaca Alkitab itu banyak yang nggak mengerti, ya. Coba Anda lihat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-27, ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, ya. Nah, Saudara, banyak orang kadang-kadang nggak menangkap, nggak mengerti tentang kebenaran itu. Firman itu tertutup bagi mereka. Ya, cerita ini kalau Anda lihat sebenarnya kisahnya, perikop itu kan bicara tentang murid yang pulang kampung, tapi bukan lebaran ya. Pulang kampung bukan lebaran. Tapi ini pulang kampung karena dia merasa kecewa, frustasi karena jagoannya mati. Jadi dia ikut Yesus, dia punya harapan nanti Yesus itu akan membebaskan mereka. Ternyata Yesusnya ditangkap, lalu Yesusnya mati. Ketika tahu Tuhan Yesus mati ini, dua murid yang dari Emmaus ini, dia pulang kampung, Saudara. Ya, nah apa yang terjadi? Ya, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, murid ini dikejar oleh Tuhan Yesus. Ketika di tengah jalan,
Dia ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi dia nggak lihat itu Tuhan Yesus. Kenapa? Matanya ada yang menyelubungi, seperti selimut gitu loh. Sehingga nggak tahu bahwa itu gurunya. Nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Ya. Lalu berbincang-bincang, gini nih. Lah, lalu Tuhan Yesus ini menjelaskan sesuatu kepada kedua orang ini. Tapi kedua orang itu walaupun hatinya bergetar, tapi dia tetap tidak tahu bahwa yang berbicara itu Yesus. Kenapa? Ada selaput yang menyelubungi itu loh. Ya. Nah, sampai akhirnya cerita itu adalah mereka sudah tiba di kampungnya kedua orang ini. Lalu Tuhan Yesus ini seolah-olah dikatakan dalam Alkitab ya, pura-pura gitu loh ya, seolah-olah dia mau melanjutkan perjalanannya. Namun sama kedua orang ini dari Emmaus ini ditahan. Jangan, hari sudah malam, nginaplah di rumah saya ya, besok boleh melanjutkan perjalanan. Lalu Yesus nurut, ya, masuklah ke rumah itu, disajikan makanan. Nah, makanan orang sana kan roti ya, bukan kue tiaw. Ya. Makanan orang sana kan roti, itu enggak gitu. Lalu kasih roti. Ketika Tuhan Yesus pegang roti itu, lalu Tuhan Yesus memecahkan roti itu. Ketika roti itu dipecahkan, apa yang terjadi? Ada selaput yang gugur dari kedua mata orang itu, sehingga mereka akhirnya terbuka matanya dan mengenali bahwa yang ada di depannya itu ternyata gurunya, ternyata Tuhan Yesus, saudara. Ya, namun baru sadar gitu Tuhan Yesusnya sudah hilang, celing, ya. Wah, lalu mereka satu sama lain mulai berbicara nih. Gak heran ya, tadi ketika orang itu ngomong, ada sesuatu yang berkobar-kobar di hati saya loh, ya. Ada yang berkobar-kobar di hati saya. Ternyata dia adalah sang firman itu. Amin. Nah, saudara, ini gambarannya begini loh, saudara. Banyak orang kadang-kadang hanya merasakan kalau firman itu dibacakan atau dia dengar kebenaran firman itu hanya sampai tergetar hatinya, betul? Tapi tidak sampai kepada pengertiannya. Banyak yang saya perhatikan seperti itu. Kalau firmannya ini menghibur, itu hanya sampai kepada menyenangkan dirinya, betul? Tapi nggak menjadi realita di dalam kehidupannya. Dan itu tak pernah terjadi dalam hidupnya. Jadi sepertinya firman itu seperti teori saja, tapi nggak pernah menjadi fakta di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, ini yang seperti ya pengertian daripada apa yang dialami oleh kedua murid ini ketika berjumpa dengan firman itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara setiap malam ikut online discipleship, revival total ministry seperti ini, ya. Mungkin ketika kami membahas, lalu ada pengertian-pengertian apa istilah-istilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Wah, ada yang merasa, wah ini bagus nih, ini luar biasa nih, ya. Ini memang aku membutuhkan, tapi ya sekedar perasaan Anda saja seperti itu. Tapi tak pernah mengubah di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Ada selaputnya. Selaputnya apa sih sebenarnya? Yang terjadi di dalam kehidupan dua murid ini apa? Dia sedih. Ya, dia kecewa. Campur marah mungkin. Ya. Jadi ketika orang mendengar firman, ketika orang membaca firman, hatinya nggak beres. Ya, nggak beres. Dia nggak bisa menerima kenyataan firman itu dalam kehidupannya. Jadi ketika kita mau baca firman, saya harap Bapak Saudara berdoa dulu. Bereskan hatimu. Ya. Tenangkan pikiranmu. Tenangkan jiwamu. Jangan dalam keadaan gundah gulana, jangan dalam keadaan marah, jangan dalam keadaan emosi, Anda baca firman.
Ya, coba nih saudara, kalau Anda nih lagi marah atau emosi dengan seseorang gitu ya, umpama nih, ya ini contoh sih, ya ini tapi nggak terjadi beneran. Saya lagi marah emosi sama Bu Eva gitu. Harus saya baca firman. Kira-kira apa yang pengen saya dapatkan dari Alkitab firman yang saya baca itu? Ayat-ayat yang bisa saya gunakan untuk menyerang Bu Eva, betul? Ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu itu yang menjadi bagian Anda. Ayat-ayat yang berbicara tentang harus mengampuni, ya, harus mengalah, harus rendah hati, ya. Itu walaupun Anda tahu nih, harusnya begitu. Tapi sulit. Kenapa? Medianya, hatimu sedang dalam kondisi marah, emosi, dan sebagainya. Karena murid-murid ini sedang merasa putus asa, ya, kecewa. Ya, kalau sudah kecewa kan muntabir, ya, dimundur, ya, pulang kampung tadi itu tandanya dia kecewa. Pengharapannya hilang, asanya putus, ya, putus asa maksudnya, ya. Nah, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan itu, dia tidak menerima tentang pengharapan itu. Tapi ketika Tuhan mulai membuka matanya, nah disitulah Anda tahu, akhirnya mereka terbuka. Dan hari itu juga mereka balik ke Yerusalem. Amin. Nah, saudara, lanjut saudara. Ya. Dalam ayat ini tadi dikatakan, apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus? Yang dijelaskan adalah apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa. Ya, kitab Musa itu ada 5 tadi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu yang menulis Musa. Penulisnya Musa, makanya disebut kitab-kitabnya Musa. Amin. Nah, lalu segala kitab nabi-nabi. Jadi selain Musa, yang menulis Alkitab itu ada nabi-nabi juga. Ada nabi-nabi besar dan ada nabi-nabi kecil, ya. Nah, nabi-nabi besar itu bukan berarti badannya besar, bukan. Tapi skop pelayanannya itu besar. Biasanya dia seorang nabi yang sering melayani atau menegur raja-raja. Makanya disebut nabi-nabi besar. Nah, kalau nabi-nabi kecil itu biasanya yang melayani untuk rakyat-rakyat biasa, ya. Nah, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Tuhan Yesus berkata di sini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, nah saudara, banyak orang di dunia ini sering menyelidiki kitab-kitab suci. Nah, di sini tidak dipakai kata satu kitab, enggak. Kitab-kitab suci artinya apa? Di dunia ini banyak kitab. Semua orang yang mengaku beriman menurut versinya masing-masing, yang disebut agama, semua agama punya kitab masing-masing, ya. Orang Muslim punya Alkitab namanya Al-Quran. Amin. Nah, orang Hindu apa namanya? Weda, ya. Weda itu Buddha atau Hindu? Ya. Nah, terus orang Kristen Injil, ya. Nah, sebenarnya Alkitab kita itu bukan Injil. Injil itu adalah bagian dari Alkitab, ya. Jadi kalau dibilang Alkitabnya orang Kristen itu Injil, sebenarnya salah. Ya. Buku kita ini 66 namanya Alkitab, namanya kitab suci, ya. Bible, kitab suci, ya, Holy Bible, kitab suci. Jadi bukan Injil. Injil itu bagian daripada kitab suci itu loh. Bukunya Allah, ya. Nah, orang-orang luar, agama-agama lain menyebut Alkitab kita ini adalah Injil, ya. Padahal Injil itu hanya bagian 4 buku yang ada di dalam Alkitab kita itu. Ya, saudara. Tadi dikatakan,
kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Jadi ini berbicara secara umum. Ya, baik agama apapun juga. Baik untuk orang Muslim, baik untuk orang Hindu, baik untuk orang Buddha, baik untuk orang Kristen sekalipun, pokoknya semua yang mengaku punya Alkitab kecuali kitab primbon. Ya, lah itu kan aliran klenik namanya ya. Lah itu beda ya. Nah, beda. Nah, jadi mereka yang punya kitab suci yang mengakui bahwa semua kitabnya itu hasil daripada pewahyuan semuanya ya. Dari Allah mendapatkan apa? Ilham dari Allah, wangsit dari Allah, seperti itu, lalu dituliskan menjadi pegangan keyakinan mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tahu nggak Bapak Saudara? Sebenarnya Tuhan Yesus atau cerita tentang Tuhan Yesus itu nggak hanya ada di dalam kitab suci kita. Ada di dalam kitab suci agama-agama lain juga. Cuman istilah namanya, sebutannya menurut versi mereka berbeda. Kalau di Al-Quran dibilang, Yesus itu Nabi Isa. Ya, Isa Al-Masih. Ya. Nah, kalau orang Muslim bilang Isa Al-Masih, menurut kita siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus yang ada di dalam Alkitab itu. Tadi dikatakan walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hal itu. Ya, nanti kalau Bapak Saudara berdialog atau sharing sama orang-orang Muslim gitu ya, sahabat Anda. Coba Anda tanya ya tentang ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Al-Imran ya, di situ itu banyak menulis tentang apa yang terjadi tentang Nabi Isa itu. Salah satunya adalah Isa itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Ya. Tentang Imam Mahdi. Mereka tahu itu. Apa dan siapa yang disebut Imam Mahdi itu? Mereka tahu itu Isa. Ya. Nah, hakim yang adil ya, itu siapa? Isa juga ada di situ. Dan banyak tulisan tentang Isa ada di dalam kitab mereka. Namun walaupun mereka membaca, tadi dikatakan, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, memberitahu aku tentang aku adalah Imam Mahdi, aku adalah orang yang paling dekat dengan Allah, ya. Aku adalah Siratal Mustaqim, jalan kebenaran dan hidup itu. Namun, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Amin. Nah, saudara, kalangan orang Chinese, ya, mereka mengenal yang namanya Tuhan Allah, ya, Tian, Tuhan Allah. Jadi dalam tradisi mereka, kalau mereka mau datang kepada dewa-dewi mereka, ya, sebelum mereka datang pada dewa-dewi mereka biasanya menancapkan satu hiu, ya, itu hiu satu. Nah, itu untuk siapa? Itu untuk Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan Sang Pencipta. Itu keyakinan mereka. Kalau kita tanya, siapa Tuhan Sang Pencipta itu? Jawabannya adalah, ya yang menciptakan dunia ini, jagat raya ini. Tapi mereka nggak kenal namanya. Ya, nah kita tahu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman itu, dan tanpa firman atau tanpa Yesus itu tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Jadi yang dihargai, yang dihormati oleh orang-orang Chinese misalnya ya, tentang Tuhan Allah itu sebenarnya siapa? Ya Yesus juga, amin. Jadi sebenarnya kalau Anda mau menginjil,
ya memperkenalkan Yesus kepada mereka, jangan pakai Alkitab Anda. Pakai Alkitab mereka. Jadi orang Kristen kadang-kadang kita bolehlah belajar Islamologi juga nggak apa-apa. Supaya mengerti tentang Alkitab, bahasa-bahasa Alkitab mereka. Ya. Nah, kita boleh bicara sesuai dengan apa yang mereka sedang yakini itu, lalu kita memberikan penjelasannya kepada mereka. Ya, kalau mereka tersingkap mengerti kebenarannya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal itu. Amin. Nah, saudara paham ya? Jadi Alkitab itu banyak menceritakan tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus akan memberikan jaminan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Berikutnya, kitab suci atau firman Allah, ya, seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah merupakan makanan rohani. Amin. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, karena kita undang, dan dengan iman berdasar janjinya sendiri, dalam kitab Wahyu, pasal 3 ayat 20, di situ ia mengajak kita makan bersama. Makanan bagi roh kita adalah firman Allah. Coba lihat ayatnya ini, saudara. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan sini ya. Ketika Yesus masuk, ya, karena Anda undang dan Anda buka pintu hatimu, lalu dia masuk ke dalam dirimu, di sini dikatakan, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan kalimatnya. Ya, ketika Tuhan Yesus masuk, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kenapa tidak dibalik begini? Ya, ketika aku makan masuk mendapatkannya, dan ia, maksudnya orang yang kemasukan Yesus itu makan bersama-sama dengan aku, ya Yesus, dan ya, aku bersama-sama dengan dia. Ya, kenapa ini aku? Ya, nah, sama-sama dengan aku. Jadi kayaknya ide dan gagasannya itu bukan dari manusianya. Ide dan gagasannya itu dari Allah. Ide tentang apa? Ide tentang makan. Jadi ketika Yesus masuk ke dalam hati seseorang itu, lalu Yesus yang masuk itu ngajak makan. Ya, ngajak makan. Ketika saya menjelaskan seperti ini, ya, di kelas onsite, ada yang nanya, Pak, ya, ini kalau terjadi, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ini kan agak sedikit janggal dan lucu, ya. Kenapa Anda tanya begitu? Lalu dia cerita gini, Pak, ya, umpama, ya, saya ketuk-ketuk pintu rumah Bapak. Lalu Bapak bukain pintu. Silahkan saya masuk. Lalu saya masuk ke rumah Bapak, ya. Ketika saya masuk ke rumah Bapak, ya, lalu ya, saya langsung nyelonong ke meja makan. Saya buka tudung sajinya, saya ambil piring, sendok dan garpu dan sumpit, ya. Lalu saya panggil Bapak, Pak Gideon, yuk makan yuk, gitu ya. Itu kan kayak kurang ajar gitu ya. Jadi ya, ini tamu masuk ke dalam rumah, gitu, lalu ngajak makan yang punya rumah. Ngerti nggak, saudara? Ya, ceritanya kan begitu. Yesus itu kan ketuk-ketuk pintu hati Anda, amin. Lalu Anda mendengar, lalu Anda buka hatimu, lalu mempersilahkan Yesus masuk, lalu Yesusnya masuk. Ketika Yesusnya sudah masuk ke dalam hatimu,
Lalu yang masuk ke dalam hatimu itu toel Anda, ya. Dia berkata, Bu Sugianto, ya, yuk makan. Pak Roni, yuk makan. Pak Joni, yuk makan. Nah, saudara, si tamu itu ngajak makan tuan rumahnya. Betul nggak? Kan aneh itu, Pak. Lah, mendapatkan pertanyaan seperti itu, saya coba menjelaskan. Kenapa Yesus melakukan itu? Kalau saya atau Anda yang melakukan seperti itu, kan Anda akan dibilang orang kurang ajar dong. Nggak tahu tata krama. Masa Yesus mau dibilang begitu kan tidak. Pasti Yesus itu melakukan sesuatu ada. Ya toh? Dasarnya dia berani melakukan seperti itu ada. Kenapa saudara? Ketika Anda menerima Yesus, Yesus itu bukan menjadi tamu lagi di dalam hidup Anda. Men. Yesus itu sekarang Anda persilahkan untuk menjadi Tuan dan Raja pemilik hidup Anda. Amin. Ketika saya jelaskan seperti itu, dia baru enggak. Oh iya Pak. Kalau dia sudah memiliki, termasuk hidupmu, seluruh isi rumahmu itu, sekarang haknya siapa? Haknya Yesus. Amin. Jadi kalau Yesus ngajak makan, keterlaluan enggak? Ya enggak. Tangkap ya. Nanti kalau ada pas Anda mengajar tentang ini, Wahyu 3:20, lalu Anda yang nanya seperti itu, saya harap Bapak Saudara bisa menjawab. Alasannya apa? Penyerahan hak milik. Amin. Sekarang hidupmu bukannya milikmu lagi, tapi menjadi miliknya Yesus. Oleh sebab itu Yesus yang memiliki hidupmu itu sekarang punya hak untuk mengajak Anda makan bersama-sama. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kira-kira ketika Tuhan Yesus itu ngajak makan Anda, setelah Anda undang masuk ke dalam hati Anda itu, kira-kira menu makanannya apa? Menu makanannya apa? Kue tiaw, capcay, puyung hai, atau gudeg. Ayo, makanannya apa kira-kira? Nah, tadi dikatakan aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia makan bersama dengan aku. Makan apa? Makan firman. Siapa yang pernah ngalami cinta mula-mula dengan Tuhan? Ketika Anda baru saja mengundang Yesus masuk dalam hati Anda, mengalami kelahiran baru, terus cinta mula-mula dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Pengennya baca Alkitab, betul? Pengennya doa. Pokoknya itu untuk Tuhan semuanya gitu loh. Kenapa seperti itu? Nah, manusia itu dasarnya gak ada niat untuk cari Tuhan. Apalagi makan firman, gak ada. Betul? Daging itu gak suka firman. Yang suka firman itu roh. Ya. Kalau orang kedagingan ini, kalau baca firman baru satu fatsal udah nguap. Gitu. Nanti tambah satu ayat nguap lagi. Gitu ya. Nah. Ya. Tapi kalau baca novel sudah 2 buku nggak nguap-nguap, betul nggak itu? Mata itu udah kayak diganjel itu sama korek itu lotot terus gitu. Tapi kalau baca Alkitab baru buka itu ya, baru baca berapa ayat itu udah nguap, ya tahu-tahu udah tidur, ya besok pagi kaget, ya. Belum selesai satu fatsal udah masuk alam roh. Sampai ada orang bilang gini ya ketika itu, aku tuh nggak bisa tidur loh. Oh gampang Bu, baca Alkitab. Ya. Seolah-olah Alkitab itu obat tidur yang manjur. Sebenarnya sudah, kalau Anda baca Alkitab lalu ngantuk, itu menandakan
bahwa Anda ini sedang dipimpin oleh daging, bukan dipimpin oleh roh. Amin. Roh itu kalau ketemu dengan firman menyala-nyala, antusias, luar biasa. Amin. Kayak nggak cukup, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ya, kenapa? Yesus yang ada di dalam hatimu itu ngajak makan Anda. Makan firman. Amin. Jadi, firman Allah itu adalah makanan. Nah, ada beberapa orang yang sudah mulai mengerti bahwa firman itu adalah makanan. Satu hari, ada seorang saya minta untuk berdoa sebelum saya menyampaikan firman. Ya, ketika saya suruh dia berdoa begini, Bapak Surgawi kami ucap syukur hari ini, ya, saat ini kami akan makan firman. Bukan mendengar firman, makan firman. Ya, habis doa begitu amin, ribut sudah kelompok itu karena mereka bingung. Apa lu doa tadi? Makan firman. Emang firman itu apa? Mendengar firman, memperhatikan, merenungkan, itu bahasa yang benar, bukan makan firman. Nah, karena terjadi keributan seperti itu, lalu saya dalam khotbah itu menjelaskan. Bapak ini tadi doanya tepat, saudara. Kenapa? Karena firman itu adalah makanan rohani kita. Amin. Kalau kita dengar firman, itu artinya Anda sedang makan firman. Seperti malam hari ini, Bapak Ibu Saudara mendengarkan pengajaran dalam online discipleship ini, sebenarnya Anda sedang apa? Cak firman. Makan firman. Ya. Jadi nanti kalau ada orang mungkin dari Bu Eva, lagi ngapain? Lagi makan. Cari, kok nggak ada piringnya di depan? Kok nggak ada sendok? Lalu mereka bingung, makan apa? Gitu. Makan kok ngadep laptop? Kok bilang makan? Ya, tuh, sini dengar ya. Mau ikut makan? Dengerin firman ini. Dengar firman itu sama dengan makan firman. Amin. Makan firman. Nah, ya, makan firman. Amin. Lah, saudara, tapi banyak orang nggak mengalami pertumbuhan ketika dia makan. Karena apa? Yang dimakan adalah makanan-makanan anak-anak. Dalam 1 Petrus 2, ayat yang kedua, di sini dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Jadi susu itu adalah makanan pemula bagi manusia. Amin. Dan Anda harus punya kerinduan, selalu ingin, ya, air susu yang murni, supaya terjadi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Sampai benar-benar Anda mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dalam Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Amin. Nah, terus beralih, saudara, menunya. Dari susu, mulai makanan keras. Keluar dari ajaran-ajaran asas pokok. Mulai belajar tentang pelajaran-pelajaran yang lebih berat lagi. Ibrani 5:13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ya, anak kecil. Nah, saudara, jangan mau disebut sebagai anak kecil. Amin. Karena apa? Hanya mau firman yang lembek-lembek saja. Saudara, satu kali, Tuhan Yesus ini memang kadang-kadang menghadapi bayi-bayi rohani. Bayi-bayi rohani itu kadang-kadang menuntut bukti.
menuntut mujizat, ya. Itu ciri-ciri daripada bayi-bayi rohani. Makanya Yesus itu gemar bikin mujizat. Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menarik perhatian manusia-manusia itu. Ya, yang sedang mencari solusi hidup, yang sedang mencari kebahagiaan, yang sedang mencari ketenangan, ya. Ketika dia melihat ada namanya mujizat, mereka berbondong-bondong mencari tempat area yang sedang terjadi mujizat tersebut. Amin. Anda lihat ya, kelompok-kelompok yang selalu menonjolkan mujizat itu biasanya jemaatnya banyak banget. Penuh ya. Tapi jemaatnya yang ada di situ, kalau Anda bicara dengan mereka, cek keadaan kondisi, ya, kerohanian mereka masih bayi-bayi semuanya. Bayi-bayi. Gampang tersinggung, ada perselisihan, iri hati, itu tanda-tanda bayi bukan? Lah, belum bisa mengajar itu, dan pokoknya pengennya menerima terus semuanya. Tuhan Yesus banyak mengadakan mujizat. 5 roti diubah dan 2 ekor ikan itu diubah, ya, kasih makan banyak orang. Dia ubah air menjadi anggur, sembuhkan banyak orang sakit. Banyak orang berbondong-bondong cari Tuhan Yesus. Satu kali, setelah banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, Yesus ini mulai berkhotbah dengan satu topik. Topiknya adalah roti hidup. Ya. Bicara tentang faktor makanan. Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Ya. Akulah roti yang turun dari surga. Jadi Tuhan Yesus yang sudah menjadi figur, karena dia telah banyak melakukan mujizat-mujizat dan dicari orang ini, sekarang dia mendeklarasikan, "Aku ini makanan." Amin. Aku ini makanan. Aku ini roti yang turun dari surga. Jangan hanya mencari sensasi apa yang aku lakukan dalam bentuk mujizat itu. Makanlah aku. Sebenarnya Yesus itu mau ngomong seperti itu. Perhatikan aku. Jangan perhatikan mujizatnya. Amin. Banyak orang hanya melihat mujizat. Mencari mujizatnya tapi nggak mencari Tuhan. Setelah Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, banyak orang lebih banyak lagi datang pada Yesus. Lalu Yesus menarik diri. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, "Aku nggak mau ketemu mereka." Kenapa? Karena mereka tidak mencari aku. Mereka mencari roti yang kemarin itu loh. Jadi orang-orang yang datang tuh, mereka itu sudah berpikir begini, yuk kita angkat, kita jadikan Yesus yang bisa bikin mujizat, memultiplikasi banyak hal ini, kita jadikan pemimpin, kita jadikan raja kita. Kalau rajanya Yesus kan enak ya. Kekurangan apa gitu, nanti Bim salah Bim gitu ya. Wow. Jadi gitu ya. Enak dong gitu. Nah, Yesus tahu motivasi hati mereka ketika mencari Yesus seperti itu. Makanya Yesus mengundurkan diri. Ya, aku tidak mau ketemu dengan mereka. Karena mereka tidak mencari aku. Tidak makan aku. Tapi hanya mencari sensasi itu. Yaitu mujizat-mujizat itu. Lah, untuk mendidik orang-orang yang sedang getol dengan banyak mujizat itu, akhirnya Yesus berkhotbah begini. Ayat Yohanes pasal 6, ayat yang ke-53 sampai ayat 57. Perhatikan di sini ya. Yohanes 6 ayat 53 sampai ayat 57. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku
dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, berarti kan istilahnya ayat 57 ini bagus sekali. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ciak Yesus, makan Yesus, ya. Maka Yesus khotbahnya itu mengejutkan mereka. Yesus bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ternyata khotbah Yesus ini membuat semua orang itu pada bingung. Ini ajaran apa? Ajaran kanibalisme. Ya, ajaran kanibalisme. Yesus berkata, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Makan daging Yesus dan minum darahnya Yesus. Itu orang-orang yang tadinya antusias mendengar khotbahnya Yesus ini. Mundur semuanya, kabur. Aneh, sesat, ya. Makan daging, minum darah, apa-apaan tuh, ya. Pergi saudara. Tinggal 12 muridnya bersama dengan Yesus. Jadi yang pergi itu ribuan, saudara. Ya, ribuan. Pergi semuanya, meninggalkan ketika Yesus berkhotbah, mengajak semua khalayak itu untuk makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Lalu murid-muridnya ini mencoba untuk mengingatkan Yesus. Guru, ngapain guru ngomong begitu? Guru itu sudah populer loh. Ya. Ketika membuat mujizat ini dan itu, semua orang membicarakan guru dan pengen ketemu dengan guru, mencari guru, ya. Mereka sengaja kumpul, ya, mau melihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh guru. Tapi kenapa ketika mereka sudah kumpul seperti itu, guru, kenapa engkau berkata seperti itu? Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, apakah perkataanku tadi itu mengguncangkan hatimu? Ya. Jadi perkataan Yesus ini, ajakan untuk makan daging Yesus ini dan darah Yesus ini mengguncangkan banyak orang. Termasuk muridnya ditanya, apakah kamu terguncang juga ketika mendengar perkara ini? Ya. Murid bilang, makanya mereka pergi. Yesus bilang gini, kok kamu nggak pergi juga? Kalau kamu terguncang pergi, pergilah kau. Gitu. Wah, Yesus itu kayaknya cakep banget ya. Rela kehilangan pengikut kayaknya. Lalu murid-muridnya bilang begini, guru mau pergi kemana lagi? Karena aku tahu perkataanmu adalah roh dan hidup. Untung 12 murid ini nggak pergi. Yang pergi yang lainnya itu semuanya. Ya. Lah saudara. Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang apa artinya makan daging anak manusia
dan minum darahnya itu. Saudara Anda tahu, Yesus itu sebelum menjadi daging, ya, sebelum jadi manusia, dia dulu adalah roh. Amin. Roh yang awalnya keluar dari mulut Bapa. Lebih jelasnya kalau Anda membaca dalam kitab Yohanes pasal 1, di situ katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Jadi kalau Yesus berkata, jika kamu tidak memakan daging anak manusia, artinya apa? Yesus itu ketika di dunia, itu perubahan dari firman yang telah menjadi daging. Sebenarnya makan Yesus itu makan apa? Makan firman. Belum jelas. Sudah emosi, kabur, ya, tersinggung. Ya. Nah, banyak orang Kristen itu begitu. Dididik, diajak untuk bertumbuh. Baru mengenal istilah baru yang kadang-kadang nggak lazim karena itu mungkin nggak sesuai dengan dogma, amin, doktrin, pengertian yang sampai mereka mengerti hari ini. Lalu ketika mungkin ada sesuatu yang baru yang disikapkan oleh Roh Kudus, kebenaran yang disingkapkan oleh Roh Kudus, dinyatakan oleh Roh Kudus, kaget, shock, guncang. Nggak nanya pengertiannya, emosi, kabur. Benar, saudara, orang seperti itu. Contoh ya, pengertian tentang dunia orang mati aja lah. Dalam buku Dunia Orang Mati, kalau Anda lihat, ya pendahuluannya itu kan ditulis, ini makanan keras. Perhatian, ini makanan keras. Kayak Anda lihat ada di obat itu ya, apa botol obat itu nanti kalau obat yang keras itu, perhatian, ini obat keras. Ya. Atau ini obat luar, jangan diminum. Nah, di buku Dunia Orang Mati itu dikasih warningnya. Ini makanan keras, itu ya. Makanan keras. Satu hari sudah, ketika tentang dunia orang mati ini mengguncangkan banyak orang. Mana ada orang mati masuk ke dalam tubuh orang hidup. Mana ada penginjilan dunia orang mati. Ya. Mana ada roh orang mati membawa penyakit ke dalam diri orang hidup. Ya. Dan itu terus gitu menggoncangkan dan menjadi satu hal yang menghebohkan seperti itu. Sampai satu hari ada dua orang ya yang cukup punya pengaruh di kalangan orang-orang Batak ya. Dia menawarkan kepada Pak Andreas, Pak, bagaimana Pak kalau kami memediasi Bapak dengan beberapa hamba Tuhan yang cukup punya pengaruh dan prinsip juga. Akhirnya disepakati, harinya hari Senin, ketemu di satu tempat, yaitu di gedungnya orang itu. Ya, gedung pertemuan orang itu. Lah, saya sebagai timnya Pak Andreas, waktu itu ada saya, Bu Yanti, ya, ada Pak Darsono, ya, itu tim awal-awal di RTM Jabodetabek. Saya mendampingi beliau, ya, dan ketika masuk ke sana, lalu ternyata orang-orang itu sudah hadir duluan. Ya, kami masuk belakangan. Lalu setelah itu ya sapa-sapa basa-basi gitu. Lalu terus akhirnya diperkenalkan. Ini Pak Andreas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, silahkan apa yang menjadi keberatan yang tidak dimengerti, biar nanti Pak Andreas menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Mediatornya bilang begitu. Ya. Lah, terus ada pertanyaan ini, pertanyaan itu, ini dan itu dari hamba Tuhan itu. Pantes itu tanya begini. Bapak Ibu Saudara yang mengajukan banyak pertanyaan seperti ini, apakah Bapak sudah pernah membaca buku ini? Ya, sudah membaca buku Dunia Orang Mati ini?
Dia bilang, buat apa baca? Tak kasih gratis Pak. Nggak usah beli. Mau. Nah saudara Anda lihat. Anda lihat. Ada seperti begitu. Wah, akhirnya ya nggak terjadi ini sudah apa namanya diskusi. Kenapa? Ya kalau Anda nggak pernah membaca, Anda nggak mendapatkan penjelasan saya, nggak mendengar penjelasan saya, lalu Anda protes seperti itu, bagaimana bisa diklarifikasi masalah ini? Ya, buat apa kita kumpul di sini? Gitu ya. Ini contoh seperti itu. Banyak orang Kristen kadang begitu juga. Ada istilah baru, pengajaran baru, pengertian baru, kebenaran yang baru yang dinyatakan oleh Roh Kudus, itu enggak ya? Karena nggak cocok, nggak lazim bagi dia, kabur aja tanpa mendapatkan penjelasan dari Tuhan. Saya harap saudara yang ikut online discipleship ini, kalau Anda mendengar istilah baru, pengajaran baru, jangan cepat langsung memutuskan untuk menolaknya. Ada Roh Kudus, tanya Roh Kudus. Saya punya teman, ketika satu kali mendengar khotbah Pak Andreas tentang menyerong kerajaan surga. Saya agak lupa, hal apa yang membuat dia itu akhirnya rasa ada yang ganjil seperti itu. Ya, lalu dia tanya kepada hamba Tuhan lain, ya, yaitu ada hamba Tuhan senior juga, nggak saya sebut namanya. Lalu hamba Tuhan senior itu bilang begini, sesat atau tidak sesat itu dilihat dari buahnya. Ya, mendapat jawaban seperti itu belum hilang nih rasa ininya gitu. Lalu dia mengambil keputusan untuk pergi ke Ungaran, ya. Itu tahun 93 kalau nggak salah. Jadi ceritanya itu sebelum saya gabung dengan RTM, itu teman saya sudah kenal Pak Andreas. Ya. Nah, dia pergi ke Ungaran, dia doa puasa sebulan sudah. Hanya pengen nanya, Pak Andreas itu sesat enggak? Ya. Lalu apa yang terjadi? Jawabannya sama seperti apa yang dikatakan hamba Tuhan. Semua lihat buahnya. Lalu dia ngerti. Pak Andreas doain orang sakit, sembuh. Buahnya ada. Firman yang disampaikannya, ada manifestasinya. Dia bicara tentang healing, orang didoain, sembuh juga. Betul nggak? Dia bicara tentang mujizat, dia mengatakan banyak mujizat juga. Bicara tentang Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus terjadi juga. Buahnya ada. Dia pulang, saudara, cari Pak Andreas. Wah, mungkin Bapak nggak ngerti, tapi saya minta maaf kalau saya sempat mencurigai Bapak, tapi Roh Kudus memberikan peneguhan. Ya, Bapak tidak sesat. Wah, saudara nih, dia perlu penjelasan. Amin. Nah, kadang-kadang kita butuh hal seperti itu loh. Makanya dalam setiap acara seperti ini, saya beri waktu. Setelah pengajaran itu, yuk kita ada ruang diskusi. Apa yang menjadi keberatan Anda? Tanyalah di sini. Nanti kita jelaskan. Kenapa ada pengertian seperti ini? Di revival tentang ministry ini. Ya, supaya Anda tidak bingung nantinya. Amin. Nah, saudara, makanan keras itu nggak enak. Ya, nah terus perhatikan lagi. Yohanes 6 ayat 61 sampai 63. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya. Terus, dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ini jawabannya Yesus. Bagaimana kamu nanti akan melihat anak manusia sebelumnya berada?
Jadi Yesus sebelum di dunia ini dia berada di mana? Di alam roh. Sebagai apa? Sebagai firman. Gitu loh. Jadi makan aku itu adalah makan firman. Penjelasannya di ayat 62 ini. Amin. Lalu Yesus katakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi makan Yesus itu makan firman. Amin. Nah, saudara, jadi malam hari ini ya, kita sampai di sini dulu. Penjelasan pengertian tentang firman Allah. Jadi kalau saya rangkum nih, untuk penjelasan malam hari ini. Firman itu diilhamkan, diwahyukan, lalu ditulis oleh para penulis Alkitab. Supaya bisa dilihat, dibaca, dimengerti oleh manusia. Amin. Ya. Nah, firman yang diturunkan, dianugerahkan, diwahyukan itu sebenarnya apa? Firman itu tak lain, tak bukan adalah Yesus sendiri. Ditutup dengan Yesus khotbah tadi. Akulah roti dari surga. Aku ini makanan. Aku ini makanan. Men? Jadi dengan firman itu makan. Makan Yesus. Makan firman bisa kenyang enggak? Ya, Yesus pernah berkata gini, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Apa itu? Firman. Oke? Oke, Bapak Saudara, besok kita akan lanjutkan. Ya, besok akan saya bahas perbedaan antara rema dan logos. Apa itu rema dan apa itu logos? Ya. Dan firman itu adalah roh yang menghidupkan dan manifestasinya akan luar biasa kalau kita bisa menerima kenyataannya. Oke, makasih untuk perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.